ngambil di kandang-kandang orang lebih. Jadi per hari minimal rata-rata 4.000 di atas. Di atas 4.000. Di atas 4.000. Nah, kalau kiriman biasanya sekali berapa hari? Pokoknya tergantung, kalau tiap hari misalkan ada kiriman ya saya kirim. Tergantung order. Jadi saya kebetulan kan pasar sekarang ini nyakupnya wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta itu ya kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali, tapi yang sering seminggu 2 kali ke Jakarta. Itu Pak posisinya pasar apa? Rata-rata agen juga. Oh, saya agen, misi bukan agen. pasar ya? Bukan, misi agen-agen. Terus pengasin wilayah Brebes, kan banyak pengasin. Ngambil di sini juga? Dari saya juga. Terus lokal saya sini ya yang cuman saya memang nggak ngecer ke martabak 1 gerobak 2 gerobak, nggak. Ada orang yang sistemnya pengepul, dia nyetorin ke gerobak-gerobak, itu ada, dia ngambil telurnya ke saya. Jadi pengasin lokal sama pengasin Brebes sama Jakarta. Karena kalau itu saya 4.000 kalau seminggu kan berarti 20.800. Iya. 28.000. Iya. Per minggu. Itu saya sebulan kurang lebih 240-an ribu. 240.000 sebulan. Pas kalau kayak lebaran kemarin sampai 260.000. 240 sekitar 8 Pokoknya ya bisa 8. Iya, 6.000-an kurang lebih. Iya 8.000. Kalau 240 bagi 30. Iya. Kalau misalkan standarnya ya 4.000 lah minimal. 4.000-an minimal kalau standarnya. Tapi kalau pas lagi rame kayak lebaran kemarin, ya pokoknya kurang lebih sampai 200. Itu tadi 40-an. 260, 240. Jadi sampai baru mulai merintis ini 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Setelah keluar dari bekerja. Setelah bekerja, pensiun dini karena masih muda, terus belajar beternak. Belajar beternak dulu. Ngepul dulu. Jadi pengepul, pengambilin telur di kandang-kandang, terus sambil belajar beternak. Gue nak ngepul dulu juga sempat keliling gue motor nih. Pakai motor keliling. Jadi ada keranjangnya juga. Iya, kenapa? Buat ngambil di kandang. Kenapa? Jadi tetap butuh proses ya, nggak langsung berat. Butuh proses. Yang mana sih? Ya prosesnya ya dari istilahnya yang harus ke sawah-sawah, ngambil di sawah-sawah. Ya kenapa? Kayak sekarang sih kebetulan udah di setor. Yang resto Arma itu resto Arma kan? Jadi prosesnya berarti sekarang dari ngambil yang resto Arma ya deh, Fitri itu resto Arma kan? Iya. Dari ngambil ke peternak, terus sampai sekarang banyak peternak yang datang sendiri ke sini langsung, berarti butuhnya 2 tahun lebih ya? Ini udah tahun lebih ya? Itu kalau ngomongin manisnya mah kalau sekarang wah udah enak nih, udah ada yang ngitorin. Nah, kesulitannya biasanya apa biasanya? Jadi kalau merintis pertama itu sulitnya satu, kalau pemasarannya lokal kan agak susah. Jadi yang pertama tuh pasti di pemasaran dulu. Karena kalau pasar lokal itu biasanya nyerapnya beda dengan pasar-pasar kota-kota besar. Itu kesulitannya nomor 1 biasanya di pemasaran. Kedua, biasanya di sini karena peternak kecil itu rata-rata juga dari sumbernya terbatas. Enggak seperti daerah Blitar yang memang umumnya kan peternak rata-rata kebanyakan peternak besar. Kalau di sini itu orang angon-angon itu contohnya dia ngangon cuma punya bebek 200 ekor, 300 ekor. Kalau yang dia sudah mulai punya kandang artinya dia orang yang sudah memiliki uang cukup. Karena untuk proses ngandang itu kan butuh modal yang cukup lumayan banyak untuk biaya pakan, bikin kandangnya. Nah, rata-rata orang yang merasa mampu dia akan ngandang biasanya. Tapi kalau orang yang bebeknya 200-300 itu biasanya diangon. Nah, itu kesulitannya di saat musim panen, telur di sini agak susah. Di saat musim tanam, enggak musim panen itu telur agak susah. Tapi kalau musim panen itu otomatis telur melimpah banyak.
Nah, pada saat telur susah pas masa tanam ya istilahnya Iya. ya. Itu sampean waktu itu menyiasatinya gimana ya? Pertama saya menyiasatinya ngambil dari luar daerah. Contoh misalkan dari Purworejo, kadang juga dari Blitar. Nah itu cuman kalau kayak sekarang ini lebih banyak main di lokal. Karena kalau lokal itu satu kualitasnya lebih terjaga karena kita tahu usia telurnya. Yang terpenting itu kan usia telur. Jadi kalau di kandang-kandang di sini atau orang angon-angon di sini rata-rata usia telur murni 2-3 hari, maksimal di 4 hari. Itu otomatis sudah dijual. Apalagi kalau orang yang angon itu telur tiap hari itu pasti baru tiap hari diantar ke tengkulak-tengkulak karena biasanya telur hari itu ya untuk kebutuhan hari itu juga kalau untuk orang-orang angon biasanya. Ini Mas ini sorry dari tadi kan kita belum kenalan. Iya. Asmane sinten sih? Wah, dari tadi kita udah ngobrol. Nama saya Wahyu Diro. Wahyu Diro. Biasa dipanggilnya Diro. Oke, Nah, kalau siap. di kampung itu sekarang ya disebutnya Diro bebek. Sekarang tukang bebek ya? Iya, karena jadi pengumpul telur Pengumpul bebek dan bebek. ternak telur bebek juga. Nah, ini alamatnya di mana ya Mas? Alamatnya di Pekalongan, Desa Sumub Kidul, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Iya. Boleh di-share nomor teleponnya Nomor nanti. teleponnya di 0878 0878 7808 7808 9841. 9841 dengan Iya. Mas Diro. Jadi nanti Mas Diro itu bisa sediain apa aja ya? Oh kebetulan kalau di sini saya saya menyediakan mulai dari DOD, terus bebek usia 5 bulan 6 bulan yang siap untuk dikandang, bebek tua yang usia untuk diangon, terus Bebek nasi aking, nasi aking juga? nasi aking, terus ada pakan jadi, terus ada bekatul juga. Gatal juga. Iya. Oke, siap. Tuh ngomong-ngomong kalau pengiriman ke luar kota misalkan ke Jakarta nih. Iya. Atau misalkan ke tempat lain. Iya. Misalkan kalau telur nih kita ngomongin telur nih. Kalau ke Jakarta untuk telur bebek untuk saat ini ya. Iya. Saat ini kalau ngambil kemas minimal pengiriman harus berapa nih? Minimal pengambilan di 2000 butir. 2000 butir. 2000 butir minimal. Iya. Pengambilan. Terus harganya saat ini ya. Untuk harga saat ini sampai lokasi sampai ke Jakarta ini saya ambil yang paling jauhnya ke Jakarta itu di 2400. 2400 Iya. per butir. Per butir. Oke, siap. Di 2400. Terus pembayaran. Pembayaran kebetulan untuk saat ini cash atau transfer. Maaf, transfer. Iya. Oke, jadi barang nyampe Barang sampai langsung transfer. Oke, siap. Terus satu lagi nih. Iya. Biasanya kan kalau pas pengiriman ke sana belum tentu utuh semua nih. Utuh, iya. Apa sih ada yang pecah? Nah, itu nanti gimana nih resikonya? Nah, kebetulan kalau untuk resiko pecah, retak misalkan, nyampe di sana dicek, ketika barang diterima bagus, itu yang dibayar. Jadi kalau yang rejectnya itu tanggungan saya. Tanggungan sampean. Iya. Oh, jadi ini ya tetap menjaga kualitas sampean sampai sono barang harus juga Dicek. bagus Iya. dan harus siap terjual. Oke, itu kalau untuk telur bebek. Nah, ini telur bebeknya Mas hanya jualan yang mentah aja atau ada yang asin? Kebetulan ada yang mentah juga ada 2 macam, ada yang omega sama yang biasa. Oke, ada contohnya nggak Mas? Ada Coba contoh. lihat. Ada contoh. Oke, ini. Nah, Ini kalau yang kalau yang kuning-kuning ini yang telur biasa, telur angon. Tapi kalau yang oranye ini telur omega. Oke. Bedanya apa sih itu? Nah, ini kalau yang di angon itu karena makannya biasanya dia dari padi, terus ada keong dan yang lain-lain. Itu ya bedanya dari secara dalamnya itu warnanya beda. Dia warnanya tuh cenderung ke kuning-kuningan. Tapi kalau yang pakai pakan jadi atau yang omega itu warnanya cenderung ke orange. Orange tua. Oke. Harganya gimana Mas? Ada Harga perbedaan nggak? kebetulan untuk saat ini selisih hanya di 100 rupiah. 100 rupiah. 100 rupiah. Jadi sebenarnya kalau
teman-teman yang mau pesan bisa lebih baik yang Omega, Omega. ya. Selisih 100 berarti 2.500 itu kayaknya kalau saat ini. Kalau yang 2.500. Saat ini ya. Iya, saat ini 2.500. Jadi kalau yang orange tadi lebih banyak di kandang. Di kandang. Gitu. Oke, siap. Kebetulan untuk yang Omega itu kandang sendiri, malah Oke. dari hasil produksi sendiri. Oke, itu kalau untuk yang telur mentah ya. Iya. Ada nggak telur asin yang Telur masih? asin ada, untuk yang mentah ada. Kebetulan untuk yang matang hari ini kebetulan tidak ada proses pematangan karena belum siap untuk dimatangkan. Nah, kalau yang mentah seperti ini. Ini yang Kebetulan telur ini mentah sisa ya? produksi yang sisa diambil dari apa namanya pelanggan. Ini nanti prosesnya bisa direbus langsung udah asin atau gimana? Kebetulan kalau ini baru usia 3 hari, jadi belum siap untuk diproduksi dikukus atau dikonsumsi. Ini nunggu kurang lebih 10 hari lagi. 10 hari lagi baru bisa dikukus. Baru bisa dikukus. Oke. Nah, kalau yang kayak gini harga berapa, Mas? Kalau yang seperti ini harga di 2.800 2.800. sampai lokasi. Sampai lokasi, sampai Jakarta ya. Sampai Jakarta 2.800. Oke, siap. Kalau yang sudah matang Kalau yang sudah matang saya jual di 3.200. 3.200. Sudah matang sampai lokasi. Sampai lokasi 32 ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman ya ada banyak variasi telur yang bisa teman-teman beli nanti ya, bisa langsung kontak ke Mas Dironya. Nah, jadi nanti selain kita mau ini nanti kita minta izin lihat kandangnya Mas ya. Boleh, boleh. Nanti coba kita hitung-hitung apa modalnya berapa sih kalau mau buka ini. Kalau untuk buka apa namanya agen atau awalnya kita sebutnya dulu pengepul ya. Pengepul kan modalnya lebih gede pasti ya. Iya. Mas boleh tahu nggak nih awal modalnya berapa Mas waktu itu Mas? Nah, kebetulan kalau saya ini karena awalnya itu memang dari merangkak dari yang kecil, jadi saya bermodal kecil. Nah, itu saya ngitung per hari, itu rata-rata saya ambil di 1.000 rupiah, 1.000 butir, 1.000 butir dengan saya pakai asumsi di 2.000 rupiah harganya, jadi berarti kurang lebih 2 juta untuk satu hari. Saya pakai itu kisaran di apa 1 minggu, jadi cuma 14 juta dulu. Itu berawal dari kecil-kecilan dulu, berawal dari 14 juta sampai dengan yang sekarang ini per hari rata-rata sudah 4.000-an. minimal di 4.000. Tapi butuh proses Mas ya. Butuh proses. Nggak ada yang instan guys. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan lihat langsung kejadiannya nih, lihat susahnya juga dulu ya. Susahnya dulu ditipu orang. Ya. Banyak, Pak. Terutama untuk teman-teman yang mau pensiun nih, banyak cara yang bisa kita bisa kita upgrade lagi atau kita bisa harus move on segera, kita harus bangkit segera, jangan terbelenggu oleh wah saya harus setelah pensiun ini mau ngapain. Nah, bisa banyak cara yang dilakukan. Sebenarnya sih sedikit masukan Pak. Ya, kebetulan kalau untuk rata-rata orang kalau pensiun itu kan pasti akan kembali ke ke kampung halaman. Contohnya dengan saya, artinya saya dulu merantau juga di Jakarta, jadi pegawai juga dan bekerja. Tapi lama-lama saya berpikir apakah kedepannya saya akan selalu seperti ini bekerja terus, sedangkan tuanya nanti saya pasti akan kembali ke kampung. Nah, sedangkan makanya dari situ saya berpikir untuk mempersiapkan diri. Jadi mumpung saya masih muda, saya harus istilahnya membangun bisnis sendiri di kampung biar satu bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak, istri, orang tua. Nah, untuk itu saya putusin mulai berkarir sendiri. Nah, sebenarnya waktu itu umur berapa sekarang ini pensiun? Sekarang ini saya usia 38. Berarti dulu usia 36. 36 pensiun dini ya. Termasuk agak telat buat saya. Buat saya agak telat. Tapi sebenarnya waktunya masih panjang. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Kalau buat saya di kampung itu memang tempat untuk produksi. Jadi kalau produksi di kampung, misalkan kita mau belajar beternak di kampung atau misalkan jadi pengepul di kampung, itu satu biaya hidup juga masih murah. Bahan baku semuanya juga masih cenderung relatif murah. Nah, prinsipnya adalah di kampung itu tempat untuk produksi, di kota besar itu tempat untuk promosi atau untuk jualan. Jadi apalagi dengan kondisi sekarang ini dengan jalanan yang sudah
Lancar ya. fasilitasi jalan tol dan yang lain-lain itu lebih mempermudah akses untuk jualannya. Jadi istilahnya kayak sekarang Pekalongan Jakarta hanya menempuh jarak kurang lebih 4-5 jam, nggak seperti dulu. Itu mobilnya lebih gampang, jadi penjualannya lebih cepat. Otomatis apalagi barang-barang fresh seperti ini, otomatis harus cepat sampai di pelanggan. Oke, mantap sekali itu. Motivasi buat teman-teman yang menjelang pensiun. Jangan berkecil hati, guys. Ya, jadi di kampung itu kita jadikan tempat produksi. Banyak peluang. Ya, terus kita hidupkan teamwork kita, jaringan kita yang ada di tempat kita dulu bekerja waktu masih muda. Ya, jadi prinsipnya tetap semangat untuk calon-calon orang yang mau pensiun, kayak saya, guys. Ya, oke. Mas Diro, terima kasih banyak. Nanti kita minta tolong kita lihat di kandang bebeknya ya. Boleh. Biar nanti ada semacam pencerahan buat rekan-rekan semua yang pengen berusaha pelihara bebek tapi di kandang kering. Nanti kita lihat video selanjutnya. Oke, selamat siang Mas Diro. Siang.